Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa sahabati wal qarabat. Summa ila al-musannif wa nafa'ana bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafham, fahamilah olehmu, waksir min dzikrillahi ta'ala, perbanyak dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna bihi tanzilur rahmatah, fa inna bihi tanzilur rahmatu, karena dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanzilur rahmatu, rahmat akan turun. Li hadis Tabrani, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghasyyathum ar-rahmatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu. La yaq'udu qaumun, kaum tidak duduk, yadhkuruna Allah ta'ala, dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikatu, kecuali para malaikat mengelilingi mereka, wa ghasyyathum ar-rahmatu, dan rahmat turun kepada kaum, kepada mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala, dan Allah menyebut mereka kaum itu fi man indahu, di tengah-tengah orang yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis At-Tabrani ini menjelaskan bahwa ketika sekelompok orang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat mengelilingi mereka dan turun kepada mereka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta mereka disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah orang yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka adalah para malaikat. Wa qalu, dan para ulama sufi berkata, awwalu ma tanzilur rahmatu ala majalisi dzikri. Rahmat yang pertama kali turun, rahmat pertama kali turun ala majalisi dzikri, yaitu atas majlis-majlis dzikir. Fafham, maka pahamilah, di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama kali turun kepada majlis dzikir. Wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala yazulul ghammu. Wa'lam, ketahuilah, anna bi dzikrillahi ta'ala, bahwasanya dengan dzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yazulul ghammu, kesedihan itu hilang. Sebab berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesedihan yang bersemayam dalam hati itu akan hilang. Al-waqi'u linnasi fi hadzal dhahri, kesedihan yang menimpa kepada manusia fi hadzal dhahri, pada dunia ini. Fa innal hamma wal ghamma fiha, sesungguhnya kesusahan dan kesedihan fiha, di dunia ini, innama huwa biqadril ghaflati anillahi ta'ala, hanya saja ia hadir jatuh pada manusia seukuran dengan kelalaian dirinya
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ditimpa kesusahan, kesedihan, kebingungan itu sesuai dengan kadar kelalaian dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman arada dawamas sururi, barang siapa ingin selalu bahagia, ingin selalu senang, ingin selalu tenang, falyudawim ala dzikri, maka hendaklah dia menetapi dzikir, terus menerus dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yalumanna al-abdu illa nafsahu, maka sungguh jangan menyalahkan seorang hamba kecuali kepada dirinya sendiri. Idza taradafat alaihi al-humumu wal humumu, manakala ia ditimpa kesusahan dan kebingungan. Jadi kalau ada hamba bingung, susah, sedih, itu jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah dirimu sendiri, karena dia sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika innama huwa jazaa'un biqadri i'radihi an rabbih azza wa jalla. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya bingung dan sedih itu innama huwa jazaa'un, hanyalah berupa balasan, biqadri i'radihi, seukuran dengan berpalingnya hamba, an rabbihi azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibingung dan susah itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham, ketahuilah, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna bidzikrillahi ta'ala, bahwasanya dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadhabu al-qaswatu anil qalbi, dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerasnya hati akan hilang, hatinya akan menjadi lunak. Qala al-hakimu Abu Muhammadin at-Turmudi rahimahullahu ta'ala. Imam Hakim Abu Muhammad at-Turmudi rahimahullahu ta'ala berkata, dzikrullahi ta'ala yurattibul qalba wa yulayyinuhu. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yurattibul qalba, dapat membuat hati ini menjadi basah, membasahi hati. Wa yulayyinuhu, dan melembutkan hati. Kalau hatinya ingin basah, ingin lembut, perbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza khala 'anil dzikri asabathu hararatun nafsi wa narus syahwati. Fa idza khala, apabila seseorang itu sepi, anid dzikri, dari dzikir, seseorang tidak melakukan dzikir, asabathu, maka menimpa kepada orang itu hararatun nafsi, panasnya nafsu, wa narus syahwati, dan api syahwat. Faqasa wa yabasa, faqasa, maka hati orang itu menjadi keras, wa yabasa, dan kering. Wamtana'at al-a'dha'u anit ta'ati, dan anggota dirinya zahir dan batin tercegah anit ta'ati, dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba itu tidak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka panasnya nafsu dan api syahwat itu akan membakarnya. Lalu hatinya keras, hatinya kering, dan anggota zahir batinnya tercegah, terhalangi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafham, pahamilah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna bimudawamati dzikrillahi ta'ala,
bahwasanya dengan terus-menerus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tuhmidul amradal batinata, zikir terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala tuhmidul amradal batinata adalah dapat menghabiskan, dapat menghilangkan al-amradal batinata, kepada penyakit-penyakit batin, min kibrin berupa sombong, wa ujbin dan ujub, wa riyain dan pamir, wa hasadin dan hasud, wa su'idanin dan buruk sangka, wa hikdin dan iri, wa ghillin dan dengki, wa makarin dan tipu daya, wa hubbi muhammadatin dan senang dipuji, wa ghairi dalika dan lain dari hal tersebut. Didikir terus menerus, dikir secara kontinu itu dapat menghilangkan, membasmi penyakit-penyakit batin seperti sombong, ujub, pamir, hasud, dengki, buruk sangka, suka tipu daya dan senang dipuji. Itu dapat dihilangkan dengan menetapi dzikir. Fafham, maka pahamilah. Wa'lam, dan ketahuilah, an-nabi mudawamati dzikrillahi ta'ala, bahwasanya dengan terus menerus dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tangqati'u khawatirus syaitaniyatu. Terus menerus dzikir kepada Allah taala itu dapat memutus, dapat menghilangkan terhadap khawatirus syaitaniyah, yaitu bisikan-bisikan setan. Wal farqu bainaha wa baina khawatirin nafsaniyati. Perbedaan antara khawatir syaitaniyah, bisikan setan, wa baina khawatirin nafsaniyati, dan antara bisikan-bisikan nafsu. Anna khatiras syaitani aksaruhu yad'u ilal ma'asi, bahwasanya bisikan setan aksaruhu sebagian besar yad'u ilal ma'asi, mendorong kepada perbuatan maksiat. Wa khatirun nafsi aksaruhu yad'u ila ittiba'is syahwati, sementara bisikan nafsu aksaruhu yad'u ila ittiba'is syahwati, sebagian besar mendorong kepada pemenuhan keinginan hawa nafsu. Wa farraqu bainahuma aidan, dan para ulama sufi juga membedakan antara keduanya, yakni khawatirus syaitaniyah dan khawatirun nafsaniyah. Bi anna nafsa idza talabat ka bi syai'in alhad fala tazalu wala tarji'u walau ba'da hinin hatta tasila ila muradiha illa ayyaduma sidqal mujahadati. Bi anna nafsa, sesungguhnya bisikan hawa nafsu, idza talabatka, apabila bisikan itu menuntutmu, bisyai'in dengan sesuatu, bisyai'in dengan melakukan sesuatu, alhad, maka ia itu terus memaksa, fala tazalu, tidak, maka tidak henti-henti, tidak henti-henti. Apa nafsu itu, wala tarji'u, dan tidak balik nafsu itu, walau ba'da hinin, walaupun setelah beberapa masa, hatta tasila ila muradiha, sehingga apa yang dikehendaki oleh nafsu itu dapat diperoleh. Illa ayyaduma sidaqal mujahadati, kecuali jika murid atau seorang hamba itu menetapi terhadap kesungguhan memerangi terhadap hawa nafsu.
Wa amma syaitanu, adapun bisikan setan, idza da'aka ila zallatin, apabila mengajakmu, mendorongmu pada satu perbuatan melanggar, fa khalaftahu, lalu kamu menolaknya, kamu menentangnya, fatahu dalika, maka dorongan itu akan hilang. Dorongan dari setan itu akan hilang. Wa yuwaswisu bizallatin ukhra, dan setan akan membisiki lagi kepada seseorang, kepada kamu itu, bizallatin ukhra, untuk melakukan pelanggaran yang lain. Li'anna jami'al mukhalifati indahu sawaun, karena seluruh perbuatan-perbuatan menyimpang indahu, di sisi setan itu, sawaun, sama saja. Di sini ada perbedaan antara bisikan setan dengan bisikan hawa nafsu. Perbedaannya memang sangat tipis sekali. Pertama, bisikan setan sebagian besar mendorong seseorang kepada perbuatan maksiat. Sementara bisikan nafsu sebagian besar mendorong manusia untuk memenuhi keinginan syahwat, keinginan hawa nafsu. Kemudian perbedaan yang kedua, hawa nafsu apabila menuntut kepada seseorang agar terpenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan satu pelanggaran, dia akan terus memaksa, tak pernah henti-henti, walaupun dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga apa yang diinginkan oleh nafsu itu terpenuhi. Misalnya, ya, kita membenci pada seseorang, kita dendam pada seseorang, maka rasa dendam, rasa benci ini akan terus ada dalam diri kita. Tidak pernah hilang, walau dalam jangka waktu yang cukup lama. Hingga kebencian kita, dendam kita ini dapat dilampiaskan kepada seseorang yang kita benci. Itu tanda bahwa bisikan itu bisikan nafsu, bukan bisikan setan. Dan ini tidak bisa diperangi oleh kita. Hanya dengan membaca Al-Quran misalnya, membaca ayat-ayat tertentu, bersalawat kepada Nabi. Sulit, karena bukan setan. Maka caranya adalah kita harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh untuk mengalahkan terhadap dorongan hawa nafsu. Sementara bisikan setan apabila mengajak, apabila menuntut kepada seseorang untuk melakukan satu pelanggaran, lalu orang itu menolaknya, orang itu menahannya, tidak mau melakukannya karena pertimbangan ini dan seterusnya, maka dorongan itu akan hilang. Keinginan untuk melakukan satu perbuatan melanggar itu akan hilang. Lalu selanjutnya setan akan coba membisiki kepada seseorang itu untuk melakukan pelanggaran lain. Misalnya, ada keinginan untuk berzina. Ada keinginan untuk berzina. Lalu ini kita tahan. Kita lawan keinginan itu. Kita selamat dari perbuatan zina. Maka setan tidak akan terus memaksa kita agar melakukan zina. Dia akan mendorong, membisik kita untuk melakukan pelanggaran lain. Misalnya dirubah agar mencuri, tidak mau mencuri, agar misalnya memfitnah orang, tidak bisa memfitnah orang, ya agar menipu orang dan seterusnya. Karena bagi setan, ya bukan objek dari pelanggaran itu yang terpenting, tapi yang terpenting bagaimana seorang hamba bisa melanggar, bisa bermaksiat. Beda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu terfokus pada objek. Bukan pelanggaran yang terpenting, tapi objeknya. Misalnya kita suka berzina, ya itu yang terpenting, zina itu harus terpenuhi. Itu kalau nafsu.
Tidak mau pindah pada yang lain. Wa makna al-khatiri, adapun makna khatir adalah khitabun yaridu ala dhamairi. Khitabun yaitu titah. Titah yaridu ala dhamair, yang datang kepada hati seseorang. Ketika ada ya bisikan lintasan dalam hati seseorang, itu namanya khatir. Jamaknya khawatir. Wa'lam, dan ketahuilah anna bi dzikrillahi ta'ala, bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tudfa'u al-afatu, maka petaka dapat ditolak. Dzikir itu penolak petaka, tolak bala. Qala al-Imam Dunnun al-Misri rahimahullahu taala, Imam Dunnun al-Misri rahimahullahu taala berkata, man dzakarallaha ta'ala hafidahu min kulli syai'in. Man dzakarallaha ta'ala, barang siapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidahu min kulli syai'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari setiap perkara. Perkara yang negatif tentunya, perkara yang membahayakan pada diri orang yang berzikir. Ada dalam perlindungan Allah. Waqalu, dan para ulama sufi berkata, az-zikru sayful muridina. Dzikir itu pedang para murid, pedang orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bihi yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi. Dengan dzikir para murid bisa memerangi musuh-musuh mereka dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau orang yang berzikir, suka berzikir itu, hobi dzikir, itu berperangnya pakai pedang dzikir. Yadfa'unal afati allati tatrukuhum, dan mereka juga akan menolak petaka, bencana, kerusakan yang datang kepada mereka dengan dzikirnya. Waqalu, dan ulama sufi berkata, innal bala'a idza nazala ala qaumin wa fihim dzakirun hada anhul bala'u. Innal bala'a, sesungguhnya bala, bencana, idza nazala ala qaumin, apabila menimpa pada kaum, sekelompok masyarakat, sekelompok orang. Wa fihim dzakirun, sementara di tengah-tengah kaum itu ada orang yang ahli dzikir, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada anhul bala'u, maka hilang balak dari kaum itu. Misalnya dalam satu masyarakat ada seorang saja yang ahli dzikir, maka bencana, petaka, balak yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sedang turun melanda itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, ulama sufi juga berkata, inna dzikra idza tamakkana minal qalbi shara syaitanu yasra'u idza dana minadz dzakiri. Inna dzikra idza tamakkana minal qalbi, sesungguhnya dzikir apabila telah bersemayam, telah menetap dalam lubuk hati seseorang, syara syaitanu yasra'u, maka setan itu jatuh pingsan, terkena penyakit epilepsi, ya, manok bahasa kalian. Idza dana minadz dzakiri, apabila dia mendekati kepada orang yang berzikir. Setan kalau dekat sama orang yang ahli dzikir, maka setannya yang jatuh pingsan. Kama yasra'ul insanu idza dana minhu asyaitanu, sebagaimana manusia juga pingsan apabila didekati oleh setan. Ya, kita kalau didekati setan dengan penampakan yang mengerikan, ya kita akan jatuh pingsan. Begitu juga setan akan jatuh pingsan kalau mendekati orang yang berzikir.
Fatajtami'u alaihi asyaiton, maka berkumpullah setan-setan itu kepada setan yang pingsan gara-gara dekat pada orang yang ahli dzikir. Fayaquluna ma balahu. Lalu mereka bertanya, setan-setan yang pada ngumpul itu bertanya pada temannya, setan yang pingsan itu, ma balahu, apa yang menimpamu? Apa yang terjadi padamu? Fayuqalu, lalu mereka menjawab, dia itu menjawab, setan yang pingsan itu menjawab, innahu dana min dzakirin. Sesungguhnya dia itu dana min dzakirin, mendekati orang yang berzikir, fasara'a. Lalu ia jatuh pingsan. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah hal tersebut wahai saudaraku. Wa aksir min dzikrillahi ta'ala, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna bihi yamna'us syaitana min rukubina. Karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah setan min rukubina, dari menunggangi, dari kendaraan kami. Setan itu bisa menyelamatkan, setan dzikir itu bisa menyelamatkan seseorang yang berzikir dari ditunggangi setan. Qala Sayyidi Syekh Afdaluddin rahimahullah ta'ala. Syekh Afdaluddin rahimahullah ta'ala berkata, inna syaitana yarkabu ahadana kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yarkabu ahadana, menunggangi salah seorang di antara kami. Kullama ghafala, ketika salah seorang di antara kami itu lupa, lalai, an dzikrillahi ta'ala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu daiman waqifun bijahi qalbil abdi. Fa innahu daiman waqifun, sesungguhnya setan itu berdiri selamanya, bijahi qalbil abdi, di dekat hati seorang hamba. Di dekat hati hamba, di dekat hati manusia itu ada setan yang sedang menunggu kapan bisa mempengaruhi terhadap manusia. Falamma ghafala an dzikrillahi ta'ala istahwada alaihi. Falamma ghafala an dzikrillahi ta'ala, maka ketika hamba lalai, lupa dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istahwada alaihi, maka setan akan menguasai diri orang itu. Setan bertengger di dekat hati kita. Manakala kita lalai, lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan langsung masuk dan menguasai hati kita. Wa kullama dzakarallaha ta'ala nazala anhu, dan ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nazala anhu, maka setannya yang minggat jauh-jauh dari orang itu. Falau kusyifa li ahadina, falau kusyifa, andai saja diberi kemampuan kasyaf, li ahadina, siapa salah seorang di antara kita diberi kemampuan kasyaf, la ra'a al iblisa, niscaya dia akan melihat iblis, yarkabuhu, yang sedang menunggangi dirinya. Kalau kita diberi kemampuan kasyaf, mampu melihat alam gaib, mampu menembus tabir gaib, niscaya kita akan mampu melihat bahwa diri ini sedang ditunggangi oleh setan, bahwa seseorang ini sedang ditunggangi setan. Kama yarkabu ahaduna al-himarata, sebagaimana salah seorang di antara kita itu mengendarai himar, mengendarai kuda, mengendarai sepeda motor, kayak begitu. Setan mengendarai kita. Wa yusrifuha kaifa syaa, lalu sang pengendara itu akan mengendalikan himar kaifa syaa, sesuai dengan keinginannya. Tulal laili wan nahari, sepanjang siang dan malam. Itu kullama ghafala,
ketika dia lalai dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzilu anhu kullama dzakarallah taala. Sebaliknya setan itu akan lari minggat jauh dari orang yang berzikir kullama dzakarallah taala ketika dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'al qaumu ala anna dzikra miftahul ghaibi wa jadibul khairi wa anisul mustawhishi wa jami'un li syatati sahibihi. Wa jama'al qaumu, dan kaum para ulama bersepakat ala anna dzikra atas bahwasanya dzikir miftahul ghaibi adalah kunci pembuka alam gaib. Wajadibul khairi, dan penarik banyak kebaikan. Wa anisul mustawhishi, dan menyenangkan orang-orang yang sedang galau, orang yang sedang susah. Itu dapat ditenangkan hatinya dengan dzikir kepada Allah. Wa jami'un lisyatati sahibihi, dan dapat menyatukan bercerai-berainya hati orang yang berzikir. Ini kelebihan dzikir. Ini keutamaan dzikir. Wa idza ghalaba 'ala dzakiri, apabila dzikir itu telah menguasai diri orang yang berzikir. Dzikir telah menguasai orang yang berzikir. Imtazaja biruhidz dzakiri hubbu ismil madhkuri, maka menjadi satu cinta nama zat yang didikirkan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan roh orang yang berzikir. Jadi kalau dzikirnya telah menguasai dirinya, misalnya kita ahli dzikir telah menguasai diri kita, maka roh daripada kita yang berzikir itu akan menyatu dengan nama zat yang kita dzikirkan. Roh orang yang berzikir akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta anna ba'dad dzakirina, hingga sesungguhnya sebagian orang-orang yang ahli dzikir, waqa'a ala ra'sihi hajarun, dijatuhi kepalanya sebuah batu. Ada sebuah batu jatuh pada kepala orang yang berzikir. Faqatar ad-dam, lalu darah menetes alal ardi, atas bumi. Waqtataba Allah, Allah. Darah itu melukis lafaz Allah, Allah. Di manakala, saya ulangi lagi, dzikir seseorang telah menguasai dirinya, maka roh dirinya orang yang berzikir itu menyatu dengan asma adzat yang didikiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terjadi pada sebagian ulama salaf yang ahli dzikir. Apabila jatuh batu ke kepalanya, lalu kepalanya mengeluarkan darah, mengalirkan darah, maka darah yang menetes ke bumi itu akan menulis lafaz Allah, Allah. Ini luar biasa. Falau lam yakun min syarfi dzikri illa annahu la yu'akkatu biwaqtin lakana dzalika kifayatan fi syarfihi. Falau lam yakun, andai saja tidak ada siapa orang yang berzikir itu min syarfi dzikri, dari keutamaan dzikir, illa annahu, namun sesungguhnya dzikir itu la yuqatu, tidak diwaktui, biwaktin dengan satu waktu, lakana dzalika, niscaya ada apa hal tersebut, kifayatan, ialah cukup,
fi syarfihi, dalam kemuliaan dzikir. Andai saja seseorang itu hanya berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, cukuplah dia mendapatkan kemuliaan dari dzikir. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.